warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Apriliana dengan NIM 434241022 dari kelas TIP 7 Praktikum Framework. Pada video kali ini saya akan menjelaskan flow pengimplementasian payment gateway dengan menggunakan Mitras pada suatu sistem. Langsung saja kita ke pembahasan. Kita masuk ke code-nya. Kita terlebih dahulu untuk memahami robot yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pada sistem yang kali ini dibuat, yaitu aplikasi mini kantin online dengan dua role, yaitu customer dan vendor. Untuk customer sendiri, robot yang dibutuhkan itu pertama, tidak perlu login, jadi sistem otomatis membuat akun Quest. Yang kedua, tampilan pemesanan dengan select berjenjang, di mana user itu memilih vendor terlebih dahulu, baru nanti menunya muncul. Untuk requirement yang ketiga, yaitu setelah pesan bisa langsung bayar pakai virtual account atau kris lewat Mitras. Dan requirement yang keempat, yaitu kalau sudah bayar, status pesanan akan otomatis berubah menjadi lunas. Untuk vendor, yang dibutuhkan yaitu bisa tambah menu dan bisa lihat pesanan yang sudah lunas. Karena ini modul lanjutan, project Laravel-nya sudah ada dari modul sebelumnya. Kita tinggal nambahkan fitur baru di atasnya. Nah, yang perlu kita tambahkan yaitu migration baru, model baru, controller baru, root baru, dan view baru. Semuanya untuk fitur kantin dan payment gateway. Langkah selanjutnya yaitu untuk men-setup database, migration, dan seeder. Yang pertama kita buat migration-nya dulu, yaitu kita butuh beberapa tabel baru, yaitu vendor, menu, pesanan, detail pesanan, dan payment. Nah, untuk tabel vendor ini itu digunakan untuk menyimpan identitas vendor atau dari toko atau penjual. Selanjutnya untuk tabel menu ini, setiap item akan terhubung ke vendor melalui ID vendor. Jadi terhubung ke foreign key ID vendor. Nah, untuk tabel pesanan ini digunakan untuk menyimpan header order, yaitu yang meliputi nama customer, total, metode bayar, dan status bayar. Selanjutnya yaitu tabel detail pesanan. Ini itu untuk menyimpan detail item yang dimana dia berelasi ke pesanan dan menu. Jadi satu pesanan bisa punya banyak item atau banyak detail. Yang terakhir yaitu tabel payment. Ini digunakan untuk menyimpan historis transaksi gateway seperti payment reference, status, dan paid add. Ini saya membuat nama file migration-nya yaitu create payment gateway tables. Setelah kita buat isi-isinya atau skema-skemanya, jalankan PHP Artisan Migrate, yaitu dimana itu buat jalanin migration-nya yang nantinya akan setelah selesai dijalankan berhasil dibuat dan masuk ke database. Selanjutnya yaitu membuat seeder, di mana tujuannya itu dibuat supaya ada data awal untuk testing. Di sini saya membuat seedernya itu vendor menu seeder. Nah, isi seeder ini dengan data sampel dari vendor dan menu. Nah, setelah membuat isi seedernya, bisa jalankan seeder dengan PHP Artisan db seed / vendor menu seeder. Maka nanti data vendor dan menu berhasil masuk ke database. Langkah selanjutnya yaitu membuat model dan relasi Eloquent-nya. Sekarang kita buat model untuk setiap tabel, di mana terdapat model vendor, kemudian pesanan, kemudian detail pesanan, dan juga payment. Model detail pesanan dan menu, isi labelnya sesuai kolom tabel masing-masing. Nih. Dan juga
berelasi belongs to ke pesanan dan juga menu. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu membuat controller. Di sini saya membuat dua controller yaitu customer order controller dan juga vendor order controller. Nah, yang pertama kita bahas untuk customer order controller dulu, yaitu yang memiliki fungsi utama menangani semua alur dari sisi customer-nya. Nah, di sini terdapat 3 fungsi penting yang perlu kita buat dulu, yaitu uh, method index, show, dan juga store. Method index, show, dan juga store. Nah, untuk method index ini digunakan untuk menampilkan daftar vendor, kemudian untuk method show ini digunakan untuk menampilkan menu berdasarkan vendor yang dipilih. Untuk method store ini digunakan untuk menyimpan pesanan. Nah, di sini juga itu terdapat logika auto generate nama guest-nya. Auto generate nama guest. Nah, untuk menjalankan alur buat pesanan itu menggunakan metode construct, terus generate guest name, dan juga store untuk menyimpan. Nah, di metode construct ini Mitrans diinisialisasi sekali menggunakan config aplikasi. Nah, saat order dibuat, maka sistem akan memanggil generate guest name. Nah, untuk metode store ini, itu buat nge-request untuk divalidasi dulu. Semua proses disimpan header pesanan dan detail item dibungkus transaksi database. Jika ada salah satu langkah gagal, maka semuanya akan di-rollback agar data tetap konsisten. Nah, untuk metode yang menangani generate snap token yaitu metode payment. Nah, di sini sistem membuat ID order dengan unik, kemudian menyusun item details, lalu mengirimkan ke Mitrans lewat snap get snap contact token. Nah, token ini dipakai front end untuk membuka pop-up pembayaran seperti virtual account, kris, atau e-wallet. Saat token berhasil dibuat, aplikasi juga menyimpan record awal ke tabel payment dengan status pending. Nah, di sini untuk metode yang menangani update status pembayaran yaitu terdapat metode update status, kemudian cek payment status, dan juga Mitrans callback. Nah, status pembayaran ini bisa berubah dengan lewat 3 jalur. Yang pertama yaitu menggunakan metode update status, di mana dari client side setelah transaksi snap. Yang kedua yaitu pada metode cek payment status, di mana saat user klik cek pembayaran, sistem query langsung ke API Mitrans. Yang ketiga yaitu metode Mitrans callback. Nah, yang ini paling otoritatif karena ini server to server. Nah, di callback ini signature harus diverifikasi dulu. Jika valid dan status settlement atau capture, maka pesanan status bayar diubah menjadi lunas dan metode bayar diisi dan juga tabel payment diupdate completed beserta paid end-nya. Selanjutnya yaitu vendor order controller. Di sini terdapat metode get user, get my vendor, get vendor IDs, dashboard, semua pesanan, lunas pesanan, detail pesanan, menu index,
menu store, menu history. Langkah selanjutnya yaitu membuat routes, di mana daftarkan semua routes di rootsweb.php. Nah, untuk roots webhook ini harus dikecualikan dari CSRF protection. Nah, setelah mendaftarkan roots-nya, sekarang kita membuat view blade. Di mana di sini untuk view-nya dari customer saya membuat index, yaitu untuk daftar vendor, kemudian ada payment untuk halaman bayar dan tombol snap-nya, kemudian ada show, yaitu menu vendor plus form pesan, kemudian ada status, yaitu status lunas atau buat invoice-nya. Nah, untuk vendornya sendiri, ini saya ada membuat dashboard, kemudian detail pesanan, lunas pesanan, semua pesanan, dan di sini ada direktori menu, yaitu yang terdiri dari index, edit, dan juga grid. Nah, bagian terpenting dari view ini yaitu pada payment.blade.php, di mana di sini Mitran Snap itu dipasang. Bagian terpentingnya yaitu ada terdapat di tombol bayar ini, kemudian di script Mitran Snap, dan juga ini dokumen.gentleman by ID. Variabel snap token harus dikirim dari controller ke view payment.blade.php ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu mendaftarkan dan konfigurasi akun Mitrans Sandbox-nya. Langkah yang pertama yaitu mendaftarkan akun Mitrans. Di sini bisa klik sign up kalau belum memiliki akun. Di sini bisa lengkapi file-file yang harus dilengkapi ini. Kemudian registrasi, maka akan pergi ke halaman login. Oh ya, sebelum ke halaman login ini, bisa cek email yang sudah didaftarkan untuk melakukan verifikasi, kemudian klik konfirmasi, lalu akan ke redirect ke halaman login ini. Dalam halaman ini, kamu bisa masukkan email dan password yang telah dibuat, kemudian bisa klik login dan melakukan login. Nah, maka langsung ke redirect ke dashboard Mitrans-nya. Nah, karena saya udah pernah masuk ke dashboard ini, jika awal-awal masuk ke dashboard ini, biasanya environment-nya itu production. Seperti ini. Nah, seperti ini. Maka kalau muncul dashboard-nya seperti ini, bisa kita switch ke environment sandbox. Nah, jadinya muncul seperti ini. Kenapa kita pilih environment sandbox ini? Itu karena sandbox ini gratis dan transaksinya tidak nyata. Nah, ini cocok dibuat untuk develop seperti yang sekarang saya lakukan. Kemudian ambil server key dan client key-nya. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa pergi ke menu settings, kemudian access key ini. Nah, ini untuk client key dan servernya bisa di-copy, kemudian paste ke file env yang ada di code. Nah, di halaman access key ini ada 2 key yang kita butuhkan, yaitu pertama server key yang diawali dengan mid server atau sp mid server. Nah, ini tuh rahasia, hanya untuk backend saja. Yang kedua itu client key yang diawali dengan mid client atau sp mid client. Ini boleh ada di front end. Sekarang kita copy client key dan server key-nya. Nah, kemudian kita pergi ke env, pergi ke codingan, kemudian kita paste di
bagian sini. Nah, sebelum muncul mitrans_server_g ini, kita perlu melakukan integrasi mitrans ke Laravelnya dulu. Nah, yang pertama yaitu install package mitransnya. Kita install library resmi mitrans untuk PHP menggunakan komposer, yaitu seperti pada prompt di bawah ini. Karena saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak perlu ngeranya lagi. Setelah menginstal package atau library tadi, maka tambahkan ke file env. Ini maka akan muncul seperti ini, dan untuk mitrans server key-nya ini bisa ganti nilainya dari dashboard tadi di mitrans sandbox tadi. Selanjutnya kita perlu membuat file config mitransnya, yaitu untuk merapikan akses ke key mitransnya. Seperti ini. Setelah buat file config baru, bisa jalankan PHP artisan config clear, yang dimana itu akan membersihkan config change yang nantinya agar bisa diakses via config. Langkah selanjutnya yaitu implementasi Snap Token di controller, di mana terdapat metode payment ini yang gunanya untuk menampilkan halaman pembayaran. Selanjutnya ada metode check payment status di sini untuk request token ke mitrans. Ini dipanggil saat customer ngeklik bayar sekarang. Snap Token berhasil di-generate dan disimpan ke database, di mana viewpayment.blade.php sudah mempunyai snap token untuk membuka pop-up mitransnya. Langkah selanjutnya yaitu implementasi webhook, yaitu update status secara otomatis. Yang pertama yaitu kecualikan root webhook dari CSRF. Nah, sebelum buat fungsi webhook, kita harus kecualikan dulu rootnya dari proteksi CSRF. Untuk selanjutnya yaitu metode mitrans callback. Di sini itu buat ngehandle webhook, di mana setiap kali mitrans kirim notifikasi, status pesanan akan otomatis terupdate yang ada di database. Selanjutnya yaitu setup ngrok untuk testing lokal, di mana yang pertama itu kita download ngrok-nya. Nah, ini downloadnya bisa melalui halaman ngrok.com/download. Kemudian bisa klik login jika belum, bisa sign up. Nah, setelah login, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik download for Windows ini, kita tunggu hingga selesai. Kemudian setelah selesai mendownload, filenya atau foldernya bisa diekstrak. Kemudian nanti setelah diekstrak, nanti filenya klik akan muncul seperti terminal seperti ini. Ya, setelah file yang telah diekstrak tadi diklik, maka akan muncul terminal seperti ini. Nah, ini itu masukkan token, paste token yang ada di halaman ini. Ini halaman ini copy, kemudian paste ke terminal. Kemudian enter. Setelah kamu enter, bisa ketik ngrok http 8000. Maka akan muncul terminal seperti ini, dan link ini itu buat ngeakses ke internet bisa lewat device manapun. Kemudian update webhook URL di mitrans dashboard. Pertama kita pergi ke notifikasi URL,
kemudian ke payment notification URL, kemudian paste link tadi, dan tambahkan /mitran/callback. Kemudian klik save. Nah, sekarang notifikasi dari Mitrans bisa sampai ke server lokal kita. Nah, setiap kali ngrok dimatikan dan dijalankan ulang, URL-nya akan berubah. Maka link yang ada di kolom ini itu juga harus ikut di-update. Nah, kenapa kita perlu membuat ngrok ini? Karena Mitrans kan perlu mengirim notifikasi webhop ke server kita. Masalahnya, server kita ada di localhost. Nah, Mitrans tidak bisa akses localhost dari internet. Maka solusinya menggunakan ngrok ini sebagai tunnelnya. Langkah selanjutnya akan demo dari POV customer, di mana terdapat landing page yang sudah saya buat. Di sini untuk customer langsung klik order now. Nah, maka akan ke redirect ke dashboard. Di sini untuk customer bisa memilih vendor yang ingin dibeli. Di sini terdapat 2 vendor, yaitu Warung Nusantara dan Kopi Senja. Di sini saya pilih Warung Nusantara. Nah, sini saya kasih spinner untuk mengetahui jika sistem lagi memproses. Di sini terdapat 3 menu. Di sini saya pilih mie ayam. 1. Nah, maka akan muncul ke ringkasan pesanan yang sudah dipilih. Kemudian ayam geprek tuh. Nah, di sini akan ditambahkan. Kemudian kita klik buat pesanan dan bayar. Nah, ini tandanya sudah berhasil dan sudah tercatat. Kita klik OK. Maka ini sistem akan langsung ke redirect ke halaman pembayaran. Nah, di sini sudah ada invoice yang harus dibayarkan, yaitu senilai 48.000. Kita langsung klik bayar sekarang. Nah, maka akan muncul pop-up untuk pemilihan sistem pembayaran. Di sini saya pilih virtual account. Kita klik yaitu BNI. Kemudian kita copy untuk number virtual account-nya. Nah, kemudian kita langsung pergi ke simulator Sandbox Mitras-nya. Di sini ada pilihan payment simulatornya. Di sini saya memilih BNI virtual account dan number virtual account-nya tadi yang sudah di-copy kita paste ke kolom ini. Kemudian inquire. Nah, maka akan muncul informasi untuk pembayarannya tadi. Kita pay. Nah, simulate payment is successful. Ini artinya paymentnya sudah sukses. Kemudian kita pergi ke sistemnya lagi. Nah, pada sistem akan muncul pop-up notification sukses pembayaran berhasil. Kita klik OK. Maka sistem akan ke redirect ke halaman status pemesanan, yaitu di mana terdapat status pemesanan lunas, kemudian terdapat invoice. Jadi untuk pesanan yang sudah dilakukan oleh customer sudah berhasil atau successful, dan pembayaran yang dilakukan juga sudah lunas, yang artinya sudah berhasil atau successful. Kemudian kita lanjut untuk demo ke POV vendor, di mana untuk vendor kita klik login.
Nah, di sini untuk vendornya tadi kan Nusantara. Terlebih dahulu, kita tunggu. Nah, setelah login, maka akan langsung ke redirect ke dashboard untuk vendornya. Di sini terdapat aksi cepat untuk vendor, bisa langsung ke maka akan langsung ke redirect ke dashboard vendor. Di sini terdapat aksi cepat yang dimana ketika ingin pergi ke menu yang diinginkan bisa langsung klik, misal cek order yang masuk. Nah, di sini terdapat orderan yang tadi sudah dilakukan oleh customer. Kita bisa cek detail yang diorder. Nah, di sini terdapat menu yang diorder, yaitu ada mie ayam sama ayam geprek. Selain dashboard, untuk menu-menu yang ada di vendor ini terdapat kelola menu, di mana terdapat CRUD untuk menambahkan menu, kemudian mengedit menu, atau menghapus menu. Kita coba untuk tambah menu. Misal nama menunya adalah semisal untuk menunya adalah nasi pecel dengan harga 10.000. Nah, di sini bisa tambahkan untuk gambar semisal ini, maka bisa klik simpan. Nah, maka gambar akan muncul di kolom sebelah aksi. Di sini juga kita bisa edit. Kita klik update. Nah, maka L-nya kan sudah ada. Kemudian kita bisa hapus juga. Kemudian terdapat pop-up, yakin hapus data ini, klik OK. Nah, maka menu nasi pecel tadi sudah terhapus. Kemudian terdapat menu untuk melihat semua pesanan, yaitu pesanan yang masuk ke vendor Warung Nusantara ini. Kemudian juga bisa melihat menu untuk pesanan yang lunas, yang artinya pembayarannya sampai ke successful. Di sini hanya 2 pembayaran yang successful. I think enough. Sudah berhasil menyelesaikan modul 6, yaitu membuat sistem kantin online dengan payment gateway Mitras dari 0. Rangkum terdapat 12 step yang saya lalui, yaitu yang pertama analisa rekrutmen, setup database, buat model, buat controller, daftarkan root, buat view daftar Mitrans, konfigurasi di Laravel, implementasi Snap Token, implementasi webhook, setup ngrok, dan terakhir demo end-to-end. Nah, ada beberapa hal yang paling aku note, yaitu yang pertama kolom Snap Token dan Mitrans Order ID pada tabel pesanan jangan sampai kelewat atau ketinggalan. Yang kedua, root webhook harus dikecualikan dari CSRF. Dan yang ketiga yaitu ngrok wajib jalan dan URL-nya harus terdaftar di Mitrans sebelum melakukan testing. I think enough. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga videonya dapat bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.